Halo semua, kembali lagi bersama Billy di sini dan kali ini saya akan mencoba untuk mengunboxing salah satu smartphone keluaran Xiaomi terbaru, yaitu Xiaomi Redmi Note 2 Prime atau Note 2 Prime ya. Dan pada dasarnya smartphone ini sudah beredar di pasar Indonesia walaupun belum resmi, tapi nggak apa-apa untuk kalian para pecinta gadget, para pecinta Android atau para Mi fans pastinya udah nggak sabar dong untuk nyobain lebih dulu kayak gimana sih Xiaomi Redmi Note 2 Prime dan apa aja sih fitur-fiturnya dan bagaimana spesifikasinya. Langsung saja kita mulai videonya. Ya, ini adalah boxnya. Tampilan boxnya di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah garansi distributor, belum ada garansi resmi dari PAM atau Erafone atau Era Jaya. Di sini kita bisa lihat di sini WII ya garansinya ya, Wisma Incopat Indonesia, ada alamatnya di sini. Kalian bisa pause untuk mendapatkan informasinya. Kita bisa buka dulu. Loh, HP-nya nggak ada. Oh alah, di sini tuh. Sudah saya buka. Sebenarnya ini bukan video unboxing yang benar-benar unboxing ya, karena ini sudah saya unboxing. Ini HP-nya, dia warnanya grey, belakangnya sama seperti Redmi 2 Prime. Dia bahannya juga mirip sekali dan tampilannya seperti ini. Ini sedang ini sudah saya install MIUI versi terbaru, MIUI versi MIUI 7 atau MIUI 7. Bisa dilihat di sini bahwa smartphone ini memiliki tiga capacitive button di bawah yang mana memiliki LED backlight yang artinya bisa digunakan saat gelap atau pada malam hari. Yang mana hal ini tidak dimiliki oleh Redmi 2 Prime. Wah, sayang sekali ya Redmi 2 Prime ya. Spesifikasi di sini tertulis bahwa Redmi Note 2 Prime ini memiliki layar 5,5 inci, kemudian resolusinya Full HD atau 1080p dan memiliki prosesor MTK Helio X10 2,2 GHz. Kalau yang versi 16 GB-nya itu atau Redmi Note biasanya dia cuma 2 GHz ya. Terus internal memorinya 32 GB, RAM-nya 2 GB, baterainya 3020 mAh dan WiFi-nya bisa berjalan di 2,4 GHz dan di 5 GHz. Itu aja yang bisa saya baca karena ini adalah bahasa Cina. Ya, dia support TDD dan FDD untuk LTE-nya dan juga ada GPS, ada Bluetooth 4.0 dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita lihat konten boxnya yuk. dn.miui.com itu ada global version dan China version untuk yang Redmi 2, sedangkan yang Redmi Note 2 Prime atau Redmi Note 2, Redmi Note 2 itu hanya ada yang stable itu hanya ada yang China version. Jadi version yang dari China ini ada beberapa bloatware. Ini sudah saya kelompokkan di satu grup, sorry, di satu folder yang mana bloatware-nya cukup sedikit, yaitu 4: App Store, Mi Wallet, Mi Video, dan Games. Dan saya juga sudah install beberapa Google application seperti Play Store, Maps, dan lain sebagainya. Jadi HP ini sudah bisa disupport. Ini ROM-nya sama seperti yang global version lah kalau udah di Google. Apa kalau udah ada Google-nya kayak gini. Jadi apa sih yang membedakan global ROM dengan China ROM? Kalau global ROM itu berdasarkan yang saya baca dan saya tahu ya, mungkin kalau salah nanti bisa diralat di komen. Kalau di global version, dia Google installernya sudah atau Google Apps-nya sudah terinstall otomatis di HP ini. Sedangkan kalau yang China version,
Dia App Store-nya berupa App Store seperti ini, tulisannya App Store, logonya logo Xiaomi, dan ada beberapa aplikasi bawaan bloatware yang tidak bisa di delete ya. Kita bisa lihat di sini ya, nggak bisa di delete. Sedangkan kalau aplikasi lain ada tombol ada menu pop up delete seperti ini nih, yang atas ini nih. Nah, tinggal di swipe ke atas kemudian untuk delete aplikasinya. Saya juga sudah cek dan ini ROM-nya cukup cepat. Saya sudah melakukan beberapa kustomisasi di developer options, seperti animation scale-nya saya turunin menjadi 0,5 kali, yang berarti motion-nya atau animasinya itu lebih cepat ya, bisa dilihat di sini. Kerasa banget walaupun cuma beda 0,5 detik. 0,5 kali. Dan pada dasarnya smartphone ini memiliki spesifikasi yang cukup tinggi di mana skor Antutu benchmarknya mencapai 49.000, hampir 50.000, yang mana itu adalah flagship sekitar tahun 2014 untuk skor benchmarknya. Kemudian di Geekbench juga saya sudah lihat di beberapa forum itu bisa single core-nya mencapai sekitar 900-an, sedangkan multi core-nya sekitar 2000-an, 2500-an. Cukup tinggi untuk harga sekitar 2,9 juta. Ini saya beli di salah satu toko langganan saya, atau lebih tepatnya saya ambil dari toko saya. Saya juga jualan HP. Nanti kalau mau beli HP bisa hubungi saya ya. Kemudian kita bisa cek di sini bahwa ada beberapa hal yang mesti kita tahu khusus untuk kalian yang belum membeli atau masih galau. Kita bisa lihat di sini untuk storage-nya dulu kali ya. Storage-nya itu tersisa 24 GB, 24,8 GB dari total 27,7 GB. Jadi cukup besar internal memorinya, dan pastinya HP ini sudah bisa mengkonsumsi semua games yang ada di App Store, semua aplikasi yang ada di sana, sehingga kalian nggak perlu khawatir. Dan performanya bisa kalian tambahkan di dan settingannya bisa di high, artinya di setting tertinggi baik itu di grafis maupun di tampilannya. Jadi ini smartphone sudah flagship specifications. Jadi kalian yang beli ini dengan harga hampir 3 juta, atau mungkin ada juga yang jual 3 jutaan, ini adalah salah satu smartphone terbaik, atau bisa dibilang phablet terbaik yang ada di pasaran saat ini. Saya nggak tahu kapan ada versi resminya, tapi yang jelas sama aja lah, tinggal kita custom ROM aja. Dan pada dasarnya untuk keunggulan dari Xiaomi adalah selain karena forumnya yang lengkap, tadi juga untuk menginstal software update, untuk menginstal ROM-ROM seperti itu juga gampang, tinggal diikutin aja tanpa harus di root, tanpa harus pakai PC, tanpa harus colok sana sini. Ini sudah bisa diinstal langsung dari HP-nya itu sendiri. Dari sisi kamera kita bisa lihat di sini. Kamera belakangnya 13 megapiksel, kemudian kamera depan 5 megapiksel. Halo. Halo. Kemudian apa lagi ya? Ini beberapa hasil foto yang sudah saya ambil. Bisa dilihat di sini nih teman saya. Hasilnya cukup bagus, cukup detail kalau misalnya cahayanya bagus. Tuh ya, bisa dilihat ya. Hasilnya cukup jernih, dan walaupun nih ya ini di low light mode, jadi ini lampunya saya matiin dan cukup lumayan lah ya, nggak jelek-jelek amat ya, cukup cemerlang hasilnya. Ini low light. Dari sisi kamera seperti itu. Dari sisi desain, di bagian depan terdapat earpiece, kemudian kamera dan beberapa sensor. Sensornya termasuk lengkap di sini, gyro ada, kompas ada, dan lain sebagainya juga ada. Kemudian 3 capacitive button, yang mana back, home, dan recent apps atau menu bisa kalian custom di setting. Dari sisi belakang, kamera belakang 13 megapiksel, LED flash, tulisan logo Xiaomi, dan speaker di belakang. Saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka speaker di belakang kayak gini, karena apa? Kita kan holding smartphone kayak gini, holding HP. Jadi kalau lagi nyetel lagu, ya pastinya ketutupan dong, ya nggak? Nah, jadi nggak tahu tuh referensi kalian seperti apa, selera kalian. Dari sisi atas di sini ada 3,5 mm headphone jack, kemudian ada secondary microphone, kemudian ada infrared yang mana bisa nyalain
TV atau mengontrol televisi kita. Ini bisa jadi remote TV lah istilahnya. Jadi itu bagus. Ada aplikasinya juga di dalamnya, Mi Remote namanya. Jadi itu bisa kalian pakai untuk TV. Kalau kalian malas nyari remote TV, kalian bisa pakai HP ini. Kemudian dari sisi kanan ada tombol power dan ada tombol volume, sama bahannya plastik tapi tetap kliki. Dengar nggak? Ya. Kemudian dari sisi kiri nggak ada apa-apa. Dari sisi bawah ada micro USB dan primary microphone. Udah gitu aja dari sisi desain. Yang saya suka dari smartphone ini adalah walaupun bentuknya besar tapi ringan. Itu yang saya suka, smartphone besar tapi ringan. Kalau iPhone 6 Plus atau 6s Plus itu cukup berat ya, sehingga kurang enak, pegel megangnya. Kalau lama-lama itu kita nonton video sambil tiduran atau nonton video sambil duduk. Dari impresi secara hardware saya rasa ini sudah mencukupi lah untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalian yang gamers, itu semua game saya bisa pastikan aman dan berjalan dengan lancar tanpa frame drop atau lag. Dari software sendiri, MIUI 7 ini membawa beberapa pembaharuan, mulai dari speed. Jadi kalau kita klik tuh dia langsung kebuka gitu loh, animationnya tuh dihilangin sama dia. Bukan hilangin sih, jatuhnya dikurangin, sehingga kita bisa lebih cepat gitu loh untuk membuka sebuah aplikasi. Di bagian belakang sih saya agak concern sedikit. Sebenarnya ini bahan ini tidak glossy, tapi ada agak licin juga. Apalagi smartphone ini gede kan, sangat slippery. Tapi dia juga bisa, walaupun tidak terlalu kelihatan bercak sidik jari, tapi minyak tuh suka nempel gitu loh. Kalau sidik jari sih saya pastikan nggak ada, tapi kalau minyak di tangan kamu atau keringat di tangan dari jari-jari kamu itu bisa nempel di sini dan tinggal dibersihin aja sih sebenarnya. Dan ini removable bag ya, artinya bisa dibuka belakangnya. Kita ambil dari sini, kita buka. Untuk slot kita lihat di sini, ini ada slot SD card. Saya pakai SD card Vigen kelas 10, 32 GB. Kemudian dual SIM, ukurannya micro SIM. Keduanya bisa mendukung 4G. Ini baterainya. Kemudian baut-bautnya, ini segel garansi distributor WII ya, bisa dilihat. Nah, dan lubang speakernya di bawah bisa dilihat ini bolong semua, jadi nggak kayak Asus cuman ada di bagian kiri ya, bisa kelihatan ya, jadi dia bolong semua tuh. Dan walaupun nggak seukuran ini, speakernya cuma di tengah-tengah kecil sini nih kan speakernya nih, speakernya nih, walaupun panjangnya nggak sepanjang yang ada di casing, tapi tuh ya, nggak sepanjang yang ada di casing, tapi cukup kencang suaranya. Oke, cukup kelantang suaranya, agak garing, walaupun bassnya juga kurang kalau menurut saya. Bisa diantisipasi pakai headset sih sebenarnya. Oke, mungkin itu aja first impresi dari saya. Apalagi yang ingin kalian tanyakan tentang smartphone ini bisa kalian komen di bawah. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa komen apabila ada yang ingin ditanya atau ada yang ingin dikomplain tentang video ini, atau ada yang ingin dikomplain tentang suara saya yang serak-serak basah kayak Firza Idol. Kemudian jangan lupa subscribe untuk tidak terlewatkan di video saya selanjutnya ya. Oke, itu aja. Saya Billy dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.